2020. Segala kegiatan dilakukan dari rumah atau disebut dengan work from home. Indonesia mulai memberlakukan karantina mandiri kepada seluruh rakyatnya. Tidak diperbolehkan keluar rumah, seperti bepergian ke tempat perbelanjaan dan lainnya. Karantina tersebut dilakukan guna menurunkan nilai kasus COVID-19 di Indonesia, bahkan berharap bahwa COVID-19 dapat hilang dari negeri ini. Usaha pemerintah untuk menurunkan nilai kasus COVID-19 di Indonesia tentunya tidak mudah. Banyak sekali masyarakat yang sangat tidak patuh dengan protokol kesehatan. Bahkan hingga tidak percaya bahwa COVID-19 itu benar-benar ada. Dari sikap dan perilaku masyarakat yang seperti itu, tentu saja menyebabkan nilai kasus COVID-19 di negara ini lebih meningkat, lebih banyak, dan tentunya menjadi lebih berbahaya juga. Setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan sehingga kurang lebih selama 1 tahun pandemi belum juga berlalu. Nilai kasus COVID-19 di Indonesia terkadang menaik dan terkadang juga menurun. Hingga pada suatu ketika di tahun 2021, kasus COVID-19 mulai sangat-sangat melonjak hingga menyebabkan kasus kematian yang sangat tinggi di negara ini. Dan juga menyebabkan tidak jadinya rencana pembelajaran tatap muka yang seharusnya dilakukan pada pertengahan bulan Juli tahun 2021. Entah apa sebabnya dari melonjaknya kasus COVID-19 di tahun 2021. Mungkin salah satunya adalah masyarakat yang masih lalai dengan protokol kesehatan. Pada suatu ketika, di sebuah kampung yang jauh dari pusat kota, masyarakatnya tidak patuh protokol kesehatan sejak awal beredarnya kasus COVID-19, menganggap enteng tentang pentingnya protokol kesehatan. Hingga pada tahun 2021, banyak terdengar kabar duka menimpa setiap hari. Kabar duka tersebut adalah kabar meninggalnya beberapa orang yang tinggal di kampung tersebut. Setiap hari pasti ada saja terdengar kabar duka. Satu hari bisa sampai lebih dari 2 orang yang meninggal dunia. Banyak isu beredar terdengar jika orang-orang tersebut meninggal dikarenakan terpapar COVID-19 dan juga komplikasi dengan penyakit lain yang menyebabkan semakin parah kondisi orang tersebut. Dari banyaknya berita duka tersebut, penduduk di kampung mulai sadar bahwa COVID-19 itu memang benar-benar ada. Hingga pada suatu ketika, di sebuah lingkungan keluarga terjadi sebuah percakapan. Tahun lalu, virus belum separah ini, ucap seorang laki-laki kumis tebal dengan sebutan Pak Yan. Kita semua masih keluar meski harus tetap menjaga jarak dan pakai masker. Sekarang parah banget sih. Kemarin Papa lihat di TV tentang kasus COVID dari hari ke hari semakin melonjak. Itu informasi bener gak sih? Bisa bener atau enggak? Soalnya, kan itu prediksian aja. Iya sih, pasti dihitung setiap harinya jumlah pasien. Tapi kan, bisa aja ada kekeliruan atau kesalahan juga saat ngitung. Kan kita mah gak tahu tuh. Jawab salah satu anak Pak Yan, yang juga seorang bidan. Setelah mendengar jawaban dari anaknya tersebut, Pak Yan bergegas menuju ruang keluarga untuk menyalakan televisi dan mencari berita tentang pandemi. Tuh, lihat deh. Udah naik lagi aja kasusnya. Kemarin belum sebanyak ini, tunjuk Pak Yan yang menghadap ke televisi. Iya, makanya nih, Mama sama Papa jaga kesehatan. Virusnya rentan mengenai orang yang lanjut usia tahu. Apalagi yang suka marah-marah gak jelas kayak Papa. Jawab bidan Tia dengan nada mengejek. Masa sehari aja naiknya bisa sampai ribuan gitu? Sambungnya sambil kebingungan. Lah, kamu malah ngejek gitu? Gini-gini juga Papa mau sehat, gak sakit-sakitan. Paling batuk aja kebanyakan rokok. Hahaha, ucap Pak Yan. Udah tahu rokok bikin gak sehat, masih aja dibeli itu barang. Gimana mau sehat, Pak? Jelas bidan Tia kepada papahnya dengan nada menasehati dan membuat papanya terdiam. Di saat Pak Yan sudah mulai kehabisan kata-kata untuk menjawab segala omongan anaknya, tiba-tiba istri Pak Yan mengucap istighfar
dari balik dapur sambil berjalan ke arah ruang keluarga. Sontak semua yang ada di ruang keluarga terkejut dan membalikkan badan. Itu Mama dari tadi di dapur dengar juga berita tentang kasus COVID naik dari TV. Ya istighfar lah Mama, jawab istri Pak Yan tersebut. Bukannya malah hilang, malah semakin parah ini corona, sambungnya sambil melihat berita di televisi. Iya ya Mah, banyak yang meninggal gara-gara kena COVID, jawab juga salah satu anak dari ibu tersebut yang juga tiba-tiba datang dari arah dapur bernama Yuli. Padahal kemarin-kemarin gak kayak gini kan banyaknya. Tidak separah ini juga. Kenapa tiba-tiba sekarang banyak yang terpapar ya? Bahkan hingga menyebabkan tingginya kasus kematian, ucap Pak Yan. Mungkin itu terjadi karena masyarakat yang kurang patuh kepada himbauan pemerintah. Makanya jadi seperti itu. Mungkin itu terjadi karena masyarakat yang kurang patuh pada himbauan pemerintah. Makanya jadi seperti itu, jawab ibu tersebut yang bernama Bu Mumun. Iya benar sekali, padahal pemerintah sudah memberi himbauan tentang protokol kesehatan kan, tapi masih aja banyak yang masih melanggarnya. Mereka pada tidak ingin Indonesia kembali sehat kali ya, sambung Ibu Bidan yang tampaknya sudah agak terbawa emosi pada pembicaraan tersebut. Sabar, jangan emosi. Semoga semua orang secepatnya jadi sadar tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan, timpa Ibu Mumun yang mencoba meredakan amarah anaknya. Iya teh, Yuli juga udah bosen banget setiap keluar rumah kita harus menggunakan masker, ucap Yuli kepada kakaknya. Kayak kangen aja gitu sama kehidupan kita sebelum ada pandemi. Emangnya pandemi ini jadi banyak mengubah kehidupan kita dari yang biasanya keluarga besar kita selalu kumpul setiap hari. Sekarang kumpulan di rumah masing-masing, sambung Ibu Bidan. Perubahan kebudayaan sangat terlihat jelas menurut Mama sih. Zaman-zaman dulu mah, waktu Mama masih muda nih, tidak ada kehidupan seperti ini. Apa-apa hidup masing-masing, individualisme banget. Dulu mah Mama apa-apa juga enak bareng-bareng sama tetangga, kumpul, jadi kenal banyak orang, ucap Ibu Mumun yang sedang menceritakan sedikit tentang kehidupan zaman dulu. Coba sekarang, kamu nih Ber, kenal gak tuh sama tetangga baru kita? Sambung Bu Mumun dengan pertanyaan untuk cucunya yang bernama Berliana. Ya nggak kenal lama, orang mereka baru pindah, baru juga jadi tetangga kita, jawab Yuli dengan wajah yang ingin sekali ketawa. Seketika semua orang yang ada di sana tertawa ria. Terdengar suara ambulan yang sepertinya akan melintas di jalan depan rumah mereka. Innalillahi, siapa lagi yang meninggal? Baru juga ngomongin si corona, udah ada aja ambulan yang lewat. Seketika ada tetangga mereka yang lewat di depan rumah dan Bidan Tia mencoba menanyakan hal tersebut. Pok, siapa itu yang dibawa pakai ambulan? Tanyanya dengan penuh rasa penasaran. Itu Bu Bidan, Pak Edi yang kemarin katanya kena corona. Terus kan, emang dia mah punya penyakit bawaan yang udah lumayan parah. Ditambah lagi, emang udah lumayan berumur juga kali ya, jawab Mpok Eli yang sedang memberitahu informasi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Bidan Tia, Ibu Mumun, Yuli dan juga Berliana secara serentak. Pak Edi bapaknya Natasha itu Bu, tanya Berliana kepada bundanya. Natasha kan teman aku di sekolah, kasihan Natasha, sambung Berliana. Iya bapaknya Natasha, jawab Bidan Tia kepada anaknya. Terus itu langsung dimakamin di sini atau dimandiin dulu dah Pok, sambung Bidan Tia yang bertanya kepada Mpok Eli. Lah, bukannya kalau gitu mah udah rapi semua ya dari rumah sakitnya, tinggal dimakamin aja udah dibungkus peti, ucap Yuli yang memotong pembicaraan Po Eli dan Bidan Tia. Nah, itu dia, saya juga kurang tahu dah itu tinggal dimakamin atau gimana ya.
Makanya nih, saya mau ngeliat ke sana, Neng. Pengen tahu, ucap Mpok Eli. Jangan! Serentak semua yang ada di sana berteriak hingga membuat Mpok Eli terkejut. Astagfirullah, sampai kaget saya, ucap Mpok Eli dengan wajah yang terlihat kaget sambil mengelus dada. Kenapa sih emang? Saya kan mau ngelayat, masa nggak boleh? Sambung Mpok Eli dengan nada yang agak tinggi dan menggunakan logat Betawi. Jangan, Po, bukan gak boleh ngelayat, tapi kan katanya Pak Edi positif corona. Kita kan gak tahu, nanti tiba-tiba nular, tidak secara langsung gimana, yuk? Ucap Bidan Tia dengan nada sedikit penjelasan. Kita jaga jarak aja, Po, antisipasi aja, biar kita mah sehat-sehat dah, jangan sampai terpapar juga, sambung Bu Mumun. Iya sih ya, benar juga, jadi ngeri saya, ucap Mpok Eli yang mulai paham dengan menganggukkan kepalanya. Kalau gitu mah saya nggak jadi deh, ini mau ngelihatnya, saya balik lagi aja ya. Kita doain aja semoga keluarganya sehat-sehat dah. Jangan ada yang terpapar lagi, sambungnya. Iya, Po, gitu baru benar. Amin deh. Semoga pada sehat-sehat deh ya, ucap Bidan Tia. Amin ya robbal alamin, ucap semua yang ada di tempat tersebut. Ya udah kalau begitu saya pamit pulang aja deh. Yuk Bu Mumun keluarga, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Po, jawab mereka kepada salam Bu Eli secara serentak. Astagfirullah, cepat hilang deh nih corona, sudah merenggut banyak nyawa, ucap Bu Mumun sambil menghela napas sebelum duduk di kursi. Iya mah, kasihan keluarganya, sudah ditinggal dan harus mengeluarkan banyak biaya lagi, jawab Yuli. Biaya buat mengurus pasien COVID-19 kan gak murah, apalagi hingga meninggal orangnya, sambung Yuli. Wah iya, itu mah bener banget, ditinggal keluarga juga, mengeluarkan uang banyak juga, ucap Ibu Bidan. Semoga keluarga kita diberi kesehatan selalu ya, terutama kamu Tia, ucap Bu Mumun kepada anaknya. Kamu kan bidan, buka klinik. Setiap hari ada pasien datang, harus lebih hati-hati dan pintar-pintar terima pasien deh. Takutnya ada yang gejala corona, kan ngeri juga. Jaga-jaga dah, harus banget dilakukan itu mah, lanjut Bu Mumun. Iya mah, Tia juga ngeri, harus waspada selalu sih ini mah, ucap Bidan Tia. Ber, udah sore, kamu angkat jemuran sana, nanti keburu maghrib, ucap Bidan Tia yang menyuruh anaknya untuk mengangkat jemuran. Ya Bun, ini mau pulang, Bunda kapan emang pulangnya? Tanya Berliana. Ini nanti juga pulang kok, rumah di seberang doang sih, segala nanya kapan pulang, jawab Bidan Tia. Dia pulang dulu ya Ma, udah sore nih, belum ngerapihin rumah, belum masak buat makan, si Berliana juga belum angkatin jemuran tuh, sambung Bidan Tia yang sekalian pamit untuk pulang. Iya deh, pulang sana, udah sore, ucap Ibu Mumun. Iya, pulang aja sana, ucap Yuli dengan nada yang meledek untuk mengusir kakaknya. Ya, malah ngusir dia, ucap Berliana kepada tantenya tersebut. Biarin aja sih, sirik aja, bleh, jawab Yuli sambil meledek keponakannya dengan menjulurkan lidah keluar. Sut, berantem mulu, mau pulang juga, ucap Bu Mumun. Udah sana Ber, kamu pulang duluan, udah sore, bantuin Bunda beres-beres rumah, klinik, berantakan itu, sambung Bu Mumun. Iya Ma, ini Tia pulang ya sama Berliana, ucap Bidan Tia. Assalamualaikum, ucap Bidan Tia dan Berliana bersamaan. Waalaikumsalam, jawab Bu Mumun dan Yuli secara bersamaan juga. Bidan Tia dan Berliana pun meninggalkan teras rumah Bu Mumun, tempat tadi mereka berbincang bersama.